104,5 Respon FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Sobat Respon ya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi pada edisi siang kita pada hari ini, hari Jumat 30 September 2022 ya Pak ya. Ya, 30 September. Iya. Dan Sobat Respon, seperti biasa ya, kita hadir di acara ngopi ya, ngobrol perkara iman, Islam dan Islam ya. Ya, bersama pagi ini bersama Bapak Wahyu Salim SAG, penyuluh agama Islam Kota Padang Panjang ya. Alhamdulillah sudah hadir di radio kita, di Radio Respon ya, Sobat Respon ya. Nah, Sobat Respon, untuk pagi ini kita akan coba bertanya sama Pak Wahyu ya. Tadi kita sudah dapat bocoran nih, Pak ya. Tapi apa kabarnya nih Pak? Sudah lama ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Karena banyaknya kesibukan, jadi jarang on air ya Pak ya? Iya. Udah ada 1 bulan. Gantian dengan kawan-kawan. Iya. Oke. Nah, untuk tema kita kali ini ya Pak ya, mengambil hikmah sejarah tentang peristiwa G30 SPKI. Nah ini bagaimana nih Bapak memaknainya tentang G30 SPKI? Iya. Terima kasih Kak Sandra dan pemirsa. Kita sama-sama menyadari bahwa G30 SPKI itu adalah sebuah sejarah kelam yang pernah dialami bangsa dan negara ini. Iya. Tentu kita tidak ingin peristiwa yang sama itu terjadi ya, kembali pada bangsa dan negara ini. Maka penting bagi kita untuk mengambil hikmah, pelajaran dari sejarah kelam itu agar tidak terjadi kembali dan memberikan sebuah kesadaran bagi generasi muda khususnya dan seluruh anak bangsa ya, bagaimana ya sebuah peristiwa itu ya yang mengorbankan nyawa sekian banyak tokoh bangsa ya, itu adalah sesuatu hal yang memang secara agama itu dilarang. Ya, agama melarang membunuh seseorang ya, akan melakukan penculikan ya, penganiayaan atau pembunuhan atas alasan apapun ya, apalagi atas alasan untuk berpuasa ya. Mana saat sekarang ini pembunuhan itu motifnya kan banyak sekali. Nah, kalau di dalam konteks G30 SPKI itu penculikan dan pembunuhan itu kepada jenderal-jenderal kita itu adalah sesuatu hal yang memang secara agama tidak bisa dibenarkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ya itu menjelaskan ya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, tidak boleh membunuh seseorang ya tanpa sesuatu hal yang dibenarkan. Nah, ini alasannya tuh syahwat kekuasaan ya, untuk merebut ya, kekuasaan. Ini tidak bisa dibenarkan secara agama ya, atas alasan apapun juga ya. Nah, maka oleh karena itu kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka prosesnya itu harus dilakukan secara benar. Tidak ada sesuatu hal yang dilanggar. Apalagi ya besok kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ya. Itu mengingatkan kita bahwa Pancasila itu sebuah landasan ideologis yang sudah menjadi konsensus bangsa ya, di mana sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, Qul huwallahu ahad
ya katakanlah bahwa ya Allah itu maha tunggal. Jadi sila pertama itu kan dijiwai sila-sila berikutnya, ya. Nah, maka oleh karena itu sebagai manusia yang bertuhan, mempunyai keyakinan, dan di negara kita ada kemerdekaan untuk beribadah dan menjalankan keyakinan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan saya yakin dan seluruh agama itu ya tidak akan mentolerir ya sebuah tindakan-tindakan seperti halnya yang terjadi pada G30 SPKI. Ya. Iya, tentu banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya ya Pak ya. Apalagi dengan perjuangan pahlawan yang tanpa disengaja, dia juga nggak tahu akan jadi korban di saat itu ya. Ya. Ini bagaimana Bapak menyikapi ini juga Pak? Ya. Kan banyak orang yang secara instan ya ingin berpuasa ya, ingin mendapatkan sesuatu ya, tetapi langkahnya tidak benar ya. Bagi orang yang beragama maka dia tidak akan pernah melakukan itu ya. Apakah tindakan-tindakan ya penculikan lah, namanya perampasan dan lain-lain sebagainya, tindakan kriminalitas itu sesuatu hal yang tidak bisa ya diterima ya dalam keyakinan orang-orang yang mempunyai dasar keagamaan yang kuat ya. Nah, ini harus bisa kita garis bawahi ya, bahwa apa yang sudah pernah terjadi sejarah dalam masa yang lampau itu ya, sebagai seorang yang beragama hal itu seyogianya tidak perlu terjadi. Nah, ini. Maka oleh karena itu kita perlu kembali melakukan internalisasi ya pada diri kita, bagaimana kita mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agama, menjalankan ya aturan agama ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ya seluruh aspek kehidupan yang kita lalui ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, sehingga mendatangkan keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ya dalam aspek ekonominya kah, politiknya kah, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ini Kak Sandra ya yang perlu kita sampaikan khususnya kepada generasi muda kita ya. Kalau kita punya keyakinan agama yang kuat ya, seperti sila pertama itu kan inspirasinya kan ada ayat-ayat ya maupun hadis yang menjadi dasar lah ya atau dalil tentang betapa kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang pertama surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Ya, itu di waktu perjuangan 30 September ya Pak ya, di zaman sekarang atau di saat zaman milenial ini kan banyak juga nih, baik itu dari dalam ataupun serangan-serangan dari luar ya. Ini banyak sekali rasanya, apalagi dengan kondisi saat sekarang yang serba sulit ya atau serba susah nih. Nah ini bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menerima keadaan ini semua Pak? Iya, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan kecuali ya kembali memaknai seluruh sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu yang sudah sinkron dengan nilai-nilai ajaran agama ya, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Itu maknanya itu bisa diambil dari Qul huwallahu ahad ya. Kemudian yang kedua ya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ada perintah di dalam Al-Quran bagaimana kita itu menegakkan keadilan. Karena keadilan itu dulu ya. Karena keadilan itu berlaku adil lah
kamu, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Iya. Nah, ini yang perlu ya, nilai-nilai keadilan ya perlu ditegakkan ya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga tidak ada nilai-nilai yang sifatnya diskriminatif ya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama ya, setiap anak bangsa itu kan sebuah keadilan ya. Kemudian juga bagaimana kita berakhlak, beretika ya dalam seluruh aspek kehidupan. Belajar tuh kita harus punya adab ya, berpolitik kita juga harus ada, berekonomi harus juga ada ya, karena adab itu yang mengawal, memagari seluruh tingkah laku dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dasarnya keimanan, kemudian batangnya itu adalah ibadah, syariah, ketentuan yang ada di dalam ajaran agama kita. Kemudian buahnya itu ada akhlak ya. Nah, kemudian persatuan Indonesia ya, kita disuruh ya untuk ya orang muslim bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian kita ada saudara kebangsaan, kita satu tanah air. Nah, itu yang disebut dalam ukhuwah wataniyah itu ya, bagaimana kita dari Sabang sampai Merauke merasakan ya bahwa kita ini adalah satu ya tanah air ya, satu bahasa ya, satu bangsa ya, sehingga apapun latar belakang kita, suku kita selaku warga negara punya hak yang sama ya untuk mengisi ya, kemudian berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara kita dengan niat itu ya beribadah ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sila yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu menunjukkan bahwa kita pun dalam segala sesuatu itu musyawarah. Ada mekanisme yang kita sepakati. Nah, itu yang harus kita laksanakan dengan sebaiknya. Jadi tidak ada yang menempuh jalan ya langkah sendiri ya di luar dari mekanisme konsensus yang dibuat, yang sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan-peraturannya. Nah, kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ya kita bangsa Indonesia ya akan selalu bahu membahu ya, kesulitan apapun yang dihadapi oleh bangsa ini kita akan bekerja ya semaksimal mungkin, saling kuat menguatkan, saling dukung mendukung ya, sehingga tujuan daripada kesejahteraan rakyat Indonesia ini bisa tercapai hendaknya. Jadi tidak ada yang ingin menang sendiri ya, kemudian tidak ada yang ingin menguasai sendiri ya. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia ini untuk bisa lebih sejahtera, untuk bisa lebih maju ya, dan bisa mewujudkan sebuah tatanan ya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih kuat ya di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan demikian tentu saja kita berharap ya semakin tinggi tingkat kesadaran beragama seseorang, akan semakin tinggi pula rasa kebangsaannya ya. Nah, dengan demikian ya kita berharap tidak ada lagi ya sebuah peristiwa-peristiwa kelam, sejarah kelam yang terjadi seperti gerakan G30 SPKI yang bisa kita baca sejarah, yang bisa kita tonton ya, filmnya, kita ambil iktibar dan pelajaran betapa penting bagi kita untuk menjaga dan merawat ya, keutuhan bangsa dan negara ini. Nah, tentu saja yang pertama kita harus ya tingkatkan keyakinan beragama kita ya, karena walau bagaimanapun dengan semakin tinggi tingkat keberagamaan seseorang,
maka ketaatan seseorang untuk mematuhi ya peraturan aturan ya yang dijalankan, seperti menyampaikan pendapat secara terhormat melalui mekanisme yang ada, tidak melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional melawan undang-undang, ya kan, seperti yang pernah dilakukan oleh pelaku-pelaku daripada gerakan G30S PKI. Nah, kemudian yang penting juga untuk dicatat adalah bahwa pahlawan yang kita kenal dengan istilah pahlawan revolusi itu ya, dia sudah memberikan kontribusi besar ya untuk bangsa dan negara ini ya, mereka sudah syahid ya, dan kita berharap ya bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang dan pahlawan revolusi ini memberikan sebuah semangat juga untuk anak bangsa, bagaimana mereka harus ya berbakti ya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian memberikan kontribusi dan bakti terbaiknya untuk bangsa dan negara sampai titik darah kehabisannya. Nah, kita berharap juga ya dari peristiwa G30SPKI yang kita coba untuk cari ibrah dan hikmahnya ini, bagaimana ya generasi muda kita jangan sampai ya menjadi lakon atau tokoh yang mirip-mirip juga dengan apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku gerakan G30S PKI ya. Kita kenal dengan Partai Komunis, di mana Partai Komunis itu melakukan perbuatan seperti tidak bertuhan ya kan, seperti tidak bertuhan ya, padahal ya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia lakukan dan nanti akan minta pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatan yang pernah dia lakukan. Maka sebagai hamba Allah yang bertuhan, yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad ini, maka tindakan-tindakan ya perbuatan-perbuatan ini yang mengandung ya dosa, kesalahan ya, melawan hukum ya, kemudian kriminalitas dan lain-lain sebagainya, maka ia tidak akan pernah melakukan hal itu, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seseorang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Nah, kecuali ya, orang-orang tersebut memang tidak bertuhan. Nanti kita sambung lagi, Pak. Kita jeda dulu ya sebentar ya. Oke, Sobat Respon, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 104,5